Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih bagi teman-teman. Ini adalah di mana puncak penutupan MSO 3 yang dimana kita akan dihadirkan atau pemateri yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu di luaran sana mungkin ada yang belum kenal siapa beliau. Beliau adalah mitra pertama NASA, salah satu pendiri juga PT Natural Nusantara, di mana lewat tangan-tangan mereka lah 19 tahun NASA sampai hari ini masih berdiri, Bapak Ibu. Jadi, ayo sebelum saya menampilkan beliau, monggo dicolek-colek mitranya, informasikan, japri lewat grup, bagikan bahwa live penutupan puncak MSO 3 akan segera dimulai, Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu juga mengenal siapa sih simbahnya kita. Nah, hari ini kita coba perkenalkan Mbah Buyutnya kita siapa. Jadi awal mulanya berdiri NASA N, kalau saya sudah N-nya kurang lebih N saya itu sudah 38, 13, 77. Nah, ini N1 Bapak Ibu, berarti saya sudah keberapa N-nya itu. Jadi Bapak Ibu di luaran sana juga mungkin sudah N-nya berapa, tapi kita hari ini akan menghadirkan N1 Bapak Ibu. Artinya beliaulah yang mana mengawali sebagai mitra NASA dengan beberapa pendiri-pendiri NASA lainnya. Dan beliau adalah guru besar kita semua, upline kita semua, motivator kita semua. Jadi sayang loh kalau misalnya teman-teman di luaran sana belum mengenal simbah buyutnya kita. Jadi monggo dicolek-colek ya sambil saya menyapa. Nganjuk hadir, monggo. Nah, yang sedang menonton monggo, Pemalang hadir, Semangat Pagi Pleret Purwakarta hadir. Ayo dicolek-colek, diinformasikan ke teman-teman, monggo yang di grup-grup diinformasikan, biar mitra-mitra di luaran sana juga mengenal siapa simbah buyutnya. Jadi ini adalah sisi puncak penutupan MSO 3 Bapak Ibu. Jadi sayang loh kalau misalnya teman-teman di puncak penutupan, Bapak Ibu juga teman-teman tidak hadir. Ayo monggo dicolek-colek ya, karena sebentar lagi kita akan menghadirkan siapakah N1 kita, siapakah beliau yang luar biasa, motivator kita semua, upline kita semua, guru besar kita semua yang akan tampil di sini, yang akan memberikan arahan. Karena MSO kali ini luar biasa Bapak Ibu. Di mana pertama itu luar biasa, Pak Direktur hadir di sini, Bapak Hana. Kali ini penutupnya N1. Siapa yang tidak bangga Bapak Ibu? Saya pun bangga ketika disuruh jadi MC ya. Saya bangga disuruh jadi MC. Disuruh jadi MC manggil Bapak N1 lagi. Padahal tadi disuruh banyak tadi, aduh. Akhirnya saya lah yang menjadi MC kali ini. Jadi saya berharap kepada teman-teman juga, ayo jangan sia-siakan penutupan MSO 1 ini, karena kita dihadirkan oleh Mbak Buyut upline kita yang luar biasa, atau guru besar kita semua, motivator kita semua, N1 Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan N1. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan menghadirkan guru besar kita semua, motivator kita semua. Sambil tepuk tangan, kita panggil Bapak Dr. Insinyur Haji Agung Setiawan STMMC, Crown Diamond Director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang
saya banggakan, saya hormati, saya cintai dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini, betapa saya merasakan bahagia, bangga dapat membersamai Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Maka secara tulus, mari kita bersama-sama kasih aplaus kepada diri Bapak Ibu sekalian. Yang ada di luar kota yang tidak di studio ini, saya ucapkan selamat bergabung. Ini dari Probolinggo. Kemudian ini juga ada dari mana ini? Tampilkan alamat Jepara. Marfuatin Iswatin NCX Jepara. Tepuk tangan untuk Marfuatin. Malaysia mana Malaysia? Malaysia ada juga. Kemudian Retno Iswayuna. Tepuk tangan untuk Retno Iswayuna. Ya. Pada kesempatan sore hari ini, karena waktu terbatas, sehingga saya yang dipercaya oleh teman-teman leader-leader Bapak Ibu sekalian untuk membersamai penutupan MSO ketiga ini, saya ingin jauh sebelumnya menyampaikan, karena keterbatasan sehingga saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat ada waktunya kita bisa bertatap muka lebih panjang, lebih lebar. Karena waktu hari ini saya hanya dibatasi maksimal loh 2 jam. Ini yang di studio ketawa karena mengundang saya dengan waktu yang sangat minimal katanya, mampir ngombe ya. Waktu saya biasanya paling tidak sehari, ini saya hanya dikasih 2 jam. Di mana saya harus meringkas sebuah materi, jadi saya lebih merasa kaku untuk menyampaikannya. Oke, yang belum kenal, saya memperkenalkan diri, nama saya Agung. Secara kebetulan saja, saya dipercaya sebagai N1. N1 bukan sesuatu yang bagi saya membanggakan, tetapi justru bagi saya adalah ini sesuatu tantangan untuk bagaimana bisa memberikan kepada semua mitra NASA, kepada seluruh keluarga besar NASA sebuah dedikasi. Sehingga ini merupakan tantangan bagi saya. Karena apa, N1 sebetulnya bagi saya ini cukup berat. Saya nggak punya upline. Saya nggak punya upline, sehingga kalau saya pusing, saya tanyanya kepada rumput yang bergoyang. Tetapi demi cintaku pada Bapak Ibu sekalian, saya di sini memberanikan diri mengambil peran sebagai N1 karena tanggung jawab yang harus saya lakukan ini merupakan tanggung jawab yang memang harus diperjuangkan. Pada kesempatan sore hari ini saya diberi materi untuk menyampaikan materi tentang spiritual motivation building. Ini materi yang dibuat oleh DNET atau Diamond Network kita yang sangat kita cintai. Jadi saya ya menyesuaikan saja. Jauh sebelumnya materi ini sebetulnya panjang, terus dikalikan lebar sehingga sangat luas cakupannya. Tetapi saya akan membatasi karena kita bicara hanya dalam kurun waktu 2 jam. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Sebelumnya sebetulnya saya belum pas atau tidak pas ataupun merasa malu untuk duduk di sini. Karena katanya sih saya diundang sebagai seorang motivator. Tetapi ternyata saya di studio ini
berdiri di hadapan para motivator handal, leader-leader Anda sekalian, dan Anda yang ada di luaran sana. Maka saya sebetulnya kalau nggak duduk mungkin sudah semaput ini. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Semua. Oke, mana tepuk tangannya? Mana? Ayo kasih tepuk tangan. Anda adalah leader, Anda adalah motivator bagi grup Anda. Ya. Jadi di sini saya sampaikan dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, saya mencoba untuk memberikan materi yang Bapak Ibu sekalian tunggu-tunggu. Materinya spiritual motivation building. Dari judulnya spiritual motivation building. Spiritual itu apa sih? Spiritual adalah sesuatu kedalaman tentang rohani yang menyangkut di situ adalah kedalaman hati, sentuhannya kepada Sang Kholik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tentang bagaimana kedekatan dirinya, rohaninya kepada beliau, kepada Sang Kholik. Ini adalah tentang kaitan bagaimana hubungannya. Hubungan dengan keagamaan, hubungan dengan kebudayaannya, dengan kebiasaannya, atau sesuatu tingkah laku tindakan yang biasa dilakukan oleh seseorang. Nah, motivasi adalah sesuatu motivasi atau dorongan atau dukungan agar atau support agar seseorang ini mendapatkan sesuatu kemanfaatan dengan suatu semangat yang bisa timbul karena motivasi itu. Sehingga kalau digabung, spiritual motivation ini adalah bagaimana seseorang ini termotivasi secara mendasar dari dalam dirinya, dari kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan kekuatan mendasar ini ada di dalam diri setiap insan, setiap kita, setiap manusia. Apalagi kalau sudah motivasi ini sudah karena Sang Kholik, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan yang Maha Esa ada di dalam diri kita. Kita pasti akan mempunyai kemampuan, kita pasti akan mempunyai semangat yang tidak akan pernah kendor, tidak akan pernah berhenti sampai diri kita ini berhenti karena sang waktu. Ini kalau kita menyadari tentang motivasi yang timbul karena secara spiritual sudah menyadari motivasi di dalam dirinya. Nah, saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa membangun motivasi, bagaimana kita bisa membangun sebuah semangat di dalam diri untuk kita bisa memberikan yang terbaik, untuk kita bisa selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kerja kita. Di sini perlu saya sampaikan, sering kita masih mendengar, saya bisa. Sering mendengar, saya luar biasa, saya omset, saya bonus 1 miliar, saya bonus 50 juta, saya bonus 100 juta. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kekuatan yang sesungguhnya bukan karena diri pribadi, tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah karena adanya kesadaran kita tentang keberadaan Sang Kholik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu ada di dalam setiap gerak langkah kita. Jadi tidaklah tepat kalau kita mengklaim diri kita adalah saya. Maka yang paling bijak adalah kita menyadari setiap apa yang menjadi pencapaian kita itu adalah karena kehendaknya. Setiap apa yang menjadi prestasi kita adalah karena adanya peran serta dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang Kholik, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa.
Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya kita perlu sekali untuk memahami tentang bagaimana spiritualitas kita. Kalau kita pahami tentang kebutuhan manusia ada dua, yaitu yang pertama adalah kebutuhan jasmania. Yang kedua adalah kebutuhan rohania atau spiritual. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bekerja, tentunya yang paling banyak kita lihat, yang paling sering kita lihat, yang paling gampang kita lihat adalah pencapaian-pencapaian prestasi yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmania, yang bersifat materialiah atau materialis atau kebendaan atau nilai-nilai. Perlu saya sampaikan, dalam bekerja tidak ada seseorang yang memasuki dunia kerja tanpa sesuatu tujuan, tanpa sesuatu alasan yang jelas. Maka untuk bagaimana kita bisa secara utuh bisa mendapatkan apa yang kita peroleh bersama, apa yang kita lalui bersama, ini adalah sebuah pencapaian-pencapaian terindah dalam kehidupan kita yang semua terjadi karena kita sadari ini semua karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Kholik, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Maka yang pertama dalam spiritual motivation building, saya ingin menegaskan, apapun alasan, apapun tujuan Bapak Ibu sekalian sekarang dalam bekerja, apalagi kalau saya singkat di sini adalah dalam menjalankan pekerjaan di NASA, di PT Natural Nusantara, yang pertama-tama saya ingin kembali meneguh ulangkan. Mari kita meneguh ulangkan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah dengan niat baik, dengan niat tulus, semua adalah karena pengabdian kita, karena kita adalah makhluk Allah yang selalu kita ingin berbakti, kita ingin mengabdi, kita ingin beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Kholik, Sang Maha Pencipta. Jadi niatkan, yang pertama apapun alasannya, kembali lagi, niatkan. Semua yang kita lakukan adalah karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan niat yang insya Allah kita semua sudah meluruskan niat kita, maka kita harus membuat satu perencanaan-perencanaan yang jelas agar kita dapat melalui tahapan-tahapan yang seharusnya kita lewati, seharusnya kita jalani ini dengan lebih tertata, lebih mudah. Perencanaan-perencanaan ini tentunya terkait dengan bagaimana kita bekerja di PT Natural Nusantara, bagaimana kita bekerja di NASA. Sudah barang tentu ada beberapa hal yang pastinya kita butuhkan untuk pembekalan agar kita bisa bekerja lebih baik, bisa berprestasi, mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal, dan semua itu insya Allah barokah, halal, dan thayyib. Kalau kita melihat dari niat kita yang sudah lurus, maka rencanakanlah segala aktivitas-aktivitas yang akan kita jalankan, aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, ini dengan lebih seksama, lebih detail, lebih rinci. Kita memahami bahwasanya kita berada di dalam sebuah perusahaan pemasaran yang dimana pemasarannya dengan sistem jaringan atau network marketing. Tentunya kita harus memahami bahwasanya apapun yang kita hasilkan ini adalah sebuah
hasil dari apa yang kita jalankan dari pemahaman kita. Dengan sistem network marketing, pemasaran dengan sistem network marketing artinya adalah hasil yang kita dapatkan tak lain dan tak bukan adalah dari adanya produk yang kita putar, dari adanya produk yang kita mampu pasarkan. Maka tidak salah kiranya kalau di depan saya ada produk-produk yang terpampang di depan ini, sebagian yang merupakan produk-produk yang kita pasarkan. Dan di sini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah sebuah hasil kerja dari pemasaran. Dan karena sistemnya network marketing, maka kita harus menjalankan kaidah network marketing adalah memasarkan produk ini dengan bersama-sama dengan teamwork kita masing-masing atau dengan grup kerja kita masing-masing. Tentunya ini akan dibahas lebih detail mengenai sistem, mengenai cara, mengenai teknis. Dan ini ada masuk dalam perencanaan-perencanaan kita. Agar kita bisa melihat ini sebagai sesuatu hal kinerja yang baik. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, disinilah saya masuk. Setelah kita merencanakan, maka kita harus melakukan satu tindakan apapun yang kita bisa lakukan dengan apa yang menjadi syarat-syarat kerja bersama NASA. Tentunya kita harus memahami teknis, tentunya kita harus memahami sistem, tentunya kita harus memahami tentang produk, tentunya kita harus memahami tentang bagaimana hubungan tentang network marketingnya. Ini semua bisa kita pelajari secara parsial melalui leader-leader Bapak Ibu sekalian dalam pendidikan-pendidikan yang ada. Di MSO, Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan beberapa hal tentang bagaimana teknik menjual, tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan kemampuan memasarkan yang luar biasa Anda. Dan masih ada beberapa hal, ilmu-ilmu lain yang bisa kita dapat dari pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kita segera setelah memahami tentang keilmuan, memahami tentang hal-hal yang perlu kita siapkan dalam kita bekerja, maka segerakan. Karena sesungguhnya kesuksesan kita ini adalah terukur dari seberapa besar kita ini mampu membawa manfaat bagi orang-orang di seputar kita, orang-orang di lingkungan kita, masyarakat kita, dan juga downline kita. Maka jangan tunggu waktu, jangan tunda, cepat Bapak Ibu sekalian memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, lingkungan, downline Anda, maka tentunya secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian sudah memperoleh kesuksesan itu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, yang hadir silakan tes ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian memahami, kemudian saya perlu Bapak Ibu sekalian menyadari. Karena apa? Rencana, tidak setiap rencana yang telah kita lakukan ini sama hasilnya dengan apa yang kita rencanakan. Ingat, yang ada kewajiban tanggung jawab kita itu adalah melakukan yang terbaik. Selebihnya itu adalah hak Tuhan, hak Allah untuk memberikan kepastian apa yang menjadi hak kita atas perjuangan, atas kerja kita bersama. Jadi, pahamilah, kita sadar bahasanya sebagus apapun rencana kita, sebaik apapun rencana kita, dan sebagus apapun tindakan kita, implementasi kerja kita, tetapi ingatlah,
rencana Tuhan, rencana Allah lebih bagus pada akhirnya. Segala sesuatunya, tugas kita yang pertama berjalan dengan niat lurus, baik karena Allah. Yang kedua, merencanakan dengan lebih detail, lebih rinci, lebih tertata, terskema, sehingga kita bisa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati, apapun hasilnya itu adalah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Dan yakinlah bahasanya di balik hasil yang kita peroleh itu rencana Allah, rencana Tuhan lebih indah pada akhirnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, masih saya mendengar di luaran sana orang mengukur sebuah keberhasilan, orang mengukur sebuah kesuksesan, ini adalah dengan parameter-parameter yang memang gampang untuk kita kita nilai atau kita ukur, yaitu orang mengatakan orang sukses itu adalah kalau dia bisa mempunyai hasil yang besar. Orang sukses adalah kalau dia mempunyai bonus yang besar. Dalam satu sisi pencapaian material, saya katakan itu tidak salah. Tetapi dalam konteks kita mencoba memberikan kembali makna tentang kerohanian kita, keberadaan Tuhan, keberadaan Allah di dalam diri kita, maka yang namanya sukses itu adalah saat kita mampu merasakan bahagia dan memberikan kebahagiaan ini kepada sesama. Jadi tidak terukur hanya karena materi saja. Karena kadar ukuran materi satu orang dengan orang yang lain sudah berbeda. Karena pencapaian ukuran materi ini satu sama lain sangat jauh berbeda. Ada orang yang mengatakan dengan pendapatan 10 juta per bulan sudah mengatakan, alhamdulillah, saya bahagia, saya sukses, saya bisa membahagiakan keluarga saya, orang tua saya, ini bisa. Tapi justru terkadang orang dengan penghasilan 50 juta belum bisa merasakan itu kesuksesan. Belum bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya, atau justru belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta, atas apa yang telah didapat. Sehingga saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan kita memberikan ukuran kesuksesan ini hanya dari ukuran pencapaian materi saja. Karena kalau boleh saya sedikit lebih dalam tentang kerohanian, sebetulnya kalau kita menjadi orang yang mengukur dengan materi, kita tidak akan pernah mempunyai rasa syukur. Dan seberapa besar materi pun yang kita dapatkan, kita tidak akan pernah menjadi juara, menjadi pemenang dalam kehidupan kita, karena kita tidak mempunyai rasa syukur atas apa yang kita peroleh. Ingat bahwasanya sebesar apapun, sekaya apapun Bapak Ibu sekalian mencapai bonus 1 miliar, penghasilan 2 miliar, Anda tidak akan pernah mencapai orang paling sukses di dunia, karena sesungguhnya kita ini hanyalah bagian dari apa yang kita mesti jalankan. Kalau bicara tentang pencapaian, tentunya kita bisa. Bagaimana kita dengan penghasilan yang kita dapatkan, kita bersyukur. Kita melakukan apa yang mesti kita lakukan untuk membahagiakan orang di sekitar kita, masyarakat kita, donden kita.
Saya mengajak secara komplit, secara komprehensif, kesuksesan yang kita peroleh bersama di NASA ini adalah dengan kata-kata bahagia, bukan hanya sukses. Orang terkadang hanya dengan kata-kata sukses, karena ini pencapaian terukur material. Tetapi bagaimana kita bisa mendapati diri kita ini tenang, ayem, karena kita bersyukur berapapun apapun yang kita telah peroleh dalam pencapaian kerja kita. Di sini caranya kita bisa menjadikan diri kita ini adalah orang yang telah menjalankan apa yang kita jalankan, semestinya kita jalankan. Dan apapun yang telah kita jalankan, selalu apa yang saya sampaikan di depan adalah dasari karena dorongan di dalam diri kita ini adalah motivasi semangat terbesar untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi mau tidak mau, apapun yang kita lakukan, selalu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk selalu berbuat yang terbaik. Artinya, di saat kita menjalankan bisnis kita di NASA ini, kita sadari bahwa kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tidak ada apapun yang kita tahan. Tidak ada apapun alasan bagi kita untuk tidak memberikan yang terbaik. Karena apa? Kita sadar ada Allah, ada Tuhan di dalam diri kita yang selalu memantau dan memotivasi, memberikan kekuatan kepada kita, semangat kepada kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, setelah semua rencana, niat, rencana, tindakan kita lakukan, maka perkara hasil itu jangan kita mendikte atau mencoba mempengaruhi. Jadi serahkan sepenuhnya, apapun ya Allah, apapun ya Tuhan, apapun yang kau berikan ini, semua aku syukuri sebagai sebuah hasil dari apa yang aku kerjakan. Ini luar biasa karena dengan kita bisa melakukan tahapan-tahapan ini, maka tidak akan muncul sesuatu di dalam diri kita, niatan-niatan yang menyimpang, niatan-niatan yang bersifat duniawi, niatan-niatan yang hanya bersifat materi saja. Karena kalau kita terjebak kepada sesuatu yang materi saja, maaf kata, saya mengatakan di NASA ini sangat bahaya. Di NASA ini peluang kita untuk mendapatkan apa yang dikatakan secara materi itu adalah terukur besar atau sukses atau bonus besar atau hasil besar, itu sangat-sangat memungkinkan. Sehingga justru saya khawatir di saat kita tidak dibentuk dari dasar yang kuat, dari pola yang terbentuk dengan tatanan yang kuat, saya khawatir akan memunculkan orang-orang yang dengan penghasilan-penghasilan besar, yang dengan pendapatan-pendapatan besar, justru menjadi khilaf, menjadi lupa bahwasanya rezeki yang kita dapatkan ini adalah karena Allah dan sudah semestinya kita untuk berbagi, untuk memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada masyarakat kita, kepada downline kita. Nah,
saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya mendengar banyak sekali orang yang sudah menjalani pendidikan di NASA, sudah mengetahui cara pola kerja di NASA, ini bekerja dengan luar biasa dan mendapatkan hasil-hasil yang gemilang, hasil-hasil yang terukur besar, hasil-hasil yang bisa dikatakan sukses. Yang saya justru berpesan untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman di sini adalah ingat, Bapak berjuang untuk anak istri tercinta, untuk orang tua tercinta, untuk keluarga tercinta, untuk downline tercinta. Maka saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, segeralah mensyukuri, bersyukur, dan membahagiakan mereka. Berikanlah kepada mereka apa yang mereka, saudara-saudara kita, perlukan, tentunya dengan terukur sesuai dengan kemampuan dan kinerja kita. Kepada downline, Anda jangan pernah merasa bahwasanya apa yang Anda peroleh saat ini adalah hanya karena Anda orang luar biasa. Tetapi Anda harus memahami yang Anda sekarang peroleh, prestasi, karir yang Anda peroleh, ini karena kebersamaan Anda, perjuangan Anda bersama dengan downline Anda. Maka saat ini adalah saat terbaik bagi kita semua untuk memberikan ilmu, bimbingan, dan juga arahan, serta menjadikan downline kita adalah orang-orang yang sukses, berprestasi, bahagia bersama di NASA. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, syukur bahwasanya saya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa, ini sudah terbiasa untuk menjadi insan yang tidak sombong. Bisa berprestasi, menjadi insan luar biasa, tetapi tetap rendah hati, tidak sombong, dan siap untuk berbagi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memberikan apa yang ada ini kepada downline kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Karena menjadi penting di saat kita sukses, tetapi kita tidak bisa menjadikan orang di sekitar kita merasakan tentang kesuksesan kita. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian mengatakan, saya bisa bahagia. Jadi dalam spiritual motivation building ini, saya ingin, setelah saya sampaikan, saya ingin kita bersama-sama membangun spiritualitas kita, motivasi yang kuat dari spiritualitas kita. Kedalaman rohani kita ini menjadi bara semangat spirit yang sangat kuat, yang bisa menjadi daya dorong untuk kita berjuang tidak kenal lelah, berjuang keras, berjuang cerdas, berjuang ikhlas. Di saat seperti inilah kita harus membangun. Cara bagaimana kita membangun spiritualitas kita, ini penting. Sebagaimana halnya saya sampaikan tadi, kalau dalam hal kinerja ya berawal dari niat. Nah sekarang bagaimana kedalaman spiritualitas kita ini akan kita bangun bersama dengan tahapan-tahapan kerja kita. Kita akan bangun spiritualitas kita ini dengan goal
yang akan kita dapatkan adalah menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ini adalah goal terakhir kita. Semua pencapaian kinerja yang terukur materi ini tentunya harus kita kaitkan kepada tujuan akhir kita. Kita tidak bisa dikatakan bahagia kalau kita tidak mempunyai tujuan dunia dan tidak mempunyai tujuan akhirat. Tujuan dunia kita adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermakna, menjadi orang yang bisa memberikan arti dalam kehidupan bagi masyarakat. Dan tujuan akhirat kita adalah bagaimana kita bisa menjadi insan, menjadi umat, menjadi umatnya Allah yang dimana kita bisa dijauhkan dari api neraka dan disegerakan masuk menuju surganya Allah, Tuhan yang maha kuasa, yang Maha Esa. Ini menjadi tujuan yang jelas. Karena tanpa tujuan-tujuan yang jelas, tujuan dunia dan tujuan akhirat, maka bisa jadi kita dalam bekerja, dalam parameter bekerja, kita akan menghalalkan segala cara. Orang bisa terukur sukses menjadi seorang Crown Diamond Director. Orang bisa terukur sukses dengan bonus 100 juta, dengan bonus 200 juta, dengan bonus berapa yang bisa disebutkan secara materi. Tetapi di saat Bapak Ibu sekalian mencapainya dengan menghalalkan segala cara, dengan mengorbankan nilai-nilai kebenaran dan juga nilai-nilai kebersamaan, maka saya yakin apa yang Bapak peroleh itu hanya sekedar ukuran sukses, ukuran materi dunia. Ingat, saat kita bicara spiritual motivation, maka kita harus menyadari, kita harus bersama-sama, rezeki yang kita terima harus kita fahami sama-sama adalah berasal dari hasil kinerja kita yang kita dapatkan dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang tidak menyakiti sesama, dengan cara-cara yang halal. Sehingga kita menjalankannya ini lebih enak karena kita yakin apa yang kita peroleh ini adalah sesuatu yang halal, yang thayyib, sehingga tidak menjadikan jalan kepada bagaimana kita mencapai tujuan akhirat di dalam kedalaman spiritual kita. Tidak ada orang pun, satu orang pun di dunia ini yang tidak menginginkan tujuan yang seperti saya sebut tadi. Adanya tujuan akhirat dan ada tujuan dunia. Nah, saya mengajak tujuan dunia kita ini menjadi jembatan penghantar kita untuk mencapai tujuan akhirat. Bagaimana kita bisa mengkaitkan, bagaimana kita bisa mensinkronkan, bagaimana kita bisa menjadikan di setiap langkah kita, di setiap kerja kita bersama di NASA ini adalah sesuatu pencapaian tujuan bahagia, sukses di dunia, dan juga insya Allah menjadi jembatan sukses bahagia di akhirat. Ini hanya bisa dilalui oleh setiap kita, orang-orang yang bisa memahami tentang bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa berpikir cerdas, bagaimana bisa bekerja keras. Jadi kalau dari dasarnya kita bisa bekerja secara lebih giat, kenapa kita bermalas-malasan? Kalau kita bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif dengan cara yang cerdas tanpa meninggalkan kebenaran-kebenaran objektif atau tidak
merugikan orang lain atau tidak mengakali atau tidak mendolimi orang lain, maka lakukanlah segala kegiatan ini dengan lebih cerdas. Dan apapun yang telah kita lakukan tadi, maka kita harus menyadari ada juga kepentingan-kepentingan saudara kita yang lain. Ada juga kepentingan-kepentingan mitra-mitra kita yang lain. Sehingga kita bisa ikhlas menerima perbedaan ukuran materi. Tanpa kita harus mempunyai penyakit rasa iri dengki. Namanya kita bisa ikhlas. Dan dalam bekerja dengan ikhlas, ini juga menyadari kita bisa menjalankan ini adalah karena positioning saya, ini adalah karena ini sekarang yang harus saya lakukan pada posisi sekarang. Ikhlas menjalankan, maka insya Allah hasil baik yang kita harapkan. Ini yang menjadi gambaran. Dan di saat kita sudah bekerja ikhlas, dari kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, maka kita harus menuntaskan. Tuntasnya apa? Tuntasnya ini kita tidak boleh mendikte Allah dengan, ya Allah berikanlah, ya Tuhan berikanlah kepada saya bonus yang besar. Tetapi justru menuntaskannya adalah berserah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, bahwasanya ya Allah, aku telah mengerjakan segala sesuatu yang semestinya aku kerjakan sesuai dengan apa yang kaidah yang mesti aku jalankan. Dan semuanya aku serahkan kepadamu mengenai hasil yang semestinya aku dapatkan. Bukan mendikte kita minta bonus besar. Karena sebetulnya setiap kita sudah diberikan jatah rezeki. Sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita mengupayakannya. Tinggal bagaimana kita mendapatkannya. Sehingga adalah satu kesalahan di saat kita sudah bekerja dengan niat baik, secara bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, tetapi dalam doa kita tidak tuntaskan. Maka tuntaskanlah. Apa yang semestinya kita berikan ini adalah berserah, berpasrah. Menyerahkan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang akan kita dapatkan. Sehingga tidak ada penyesalan dalam kehidupan kita ini. Sehingga tidak ada rasa iri dengki di dalam diri kita. Sehingga tidak ada kita menjadi orang yang sombong, ria, takabur. Di saat kita dititipkan rezeki, kita bersyukur. Di saat kita rezekinya belum sesuai dengan harapan, maka tugas kita setelah bekerja cerdas, ikhlas, kemudian kita tuntas, maka kita harus kemudian membuat satu perencanaan evaluasi kembali untuk berulang, membalikkan niat. Jangan-jangan niat kita belum sepenuhnya benar. Mencoba mengkalkulasi diri, jangan-jangan rencana saya belum tertata, belum detail, belum rinci. Mencoba untuk mengevaluasi, mengkalkulasi, jangan-jangan tindakan saya belum sepenuh hati, belum bekerja keras, belum bekerja cerdas. Coba evaluasi, apakah saya berdoanya meminta rezeki yang seperti memaksa Allah, memaksa Tuhan untuk memberikan rezeki, padahal Allah memberikan kepada kita rezeki lebih besar dari itu. Yakinlah, rencana dan hasil yang diberikan Allah ini pasti akan lebih indah
pada akhirnya. Saat kita menjadi orang yang sudah bekerja cerdas, keras, cerdas, tuntas, ikhlas, maka coba kita mengkaji secara spiritual. Kita membentuknya bagaimana? Kita kaitkan bagaimana? Di saat implementasinya adalah contoh yang paling sederhana. Saat kita niat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berniat jelek, berniat menjadi penjahat, itu tidak ada. Sehingga pada saat itu kita sampaikan semua orang dengan niat baik. Kita berbaik sangka bahwasanya semua orang, semua teman-teman kita di NASA ini adalah mempunyai niat yang sama, niat yang baik. Yang kedua, dengan grup Anda, sudahkah Anda berkomunikasi dengan baik? Sudahkah Anda melayani dengan baik setiap kebutuhan tentang ilmunya untuk mampu merencanakan kerjanya? Jangan-jangan justru kita mencurangi terhadap downline kita tentang perencanaan karena kita sudah disodorkan sebuah rencana sama downline untuk bagaimana bisa bekerja baik, malah justru apa yang menjadi rencana downline kita ambil untuk kita eksekusi sendiri. Ini namanya curang, dan ini sudah secara spiritual ini mendolimi, mencurangi. Coba dalam kita bekerja perencanaan, berikanlah sesuatu ilmu yang detail, rinci, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan pemahaman downline kita. Jadi jangan pernah membiarkan downline kita dalam kesendirian. Jadi jangan pernah kita menjadikan downline kita orang yang bingung tentang apa yang harus dilakukan di NASA ini. Secara spiritualitas, ini sesuatu yang wajib hukumnya bagi seorang yang telah berani menyampaikan dirinya adalah upline. Mengapa saya katakan wajib hukumnya? Karena begitu kita mengambil seorang mitra, maka adalah kewajiban bagi kita untuk menunjukkan ke jalan yang benar, mencontohkan cara kerja yang benar, memberikan ilmu-ilmu yang dibutuhkan secara jalur yang benar, memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan secara tulus dan ikhlas dengan cara yang benar. Ini penting. Karena saat kita mengambil seorang downline, maka kewajiban kita adalah membimbingnya, mulai dari niatnya, mulai dari perencanaannya, mulai dari bagaimana mengajarinya bekerja. Jangan sampai kita menunjukkan sesuatu kinerja yang tidak patut dicontoh. Jangan sampai kita menunjukkan kerja-kerja yang merugikan banyak orang, mencurangi banyak orang, mendolimi banyak orang. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Karena di luaran sana ada, saya dengar, network-network yang lain, dan semoga tidak terjadi di NASA. Kalau terjadi di NASA, tolong deh, sudah mulai ini dihentikan, sudah mulai ini disadari. Untuk ini tidak baik. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana seseorang menyerobot pasar orang. Seseorang menyerobot downline orang. Ini tidak akan barokah. Dan secara spiritualitas, kedalaman rohani, apapun hasil yang diperoleh, prestasi yang diperoleh, itu semua pasti akan habis.
terbakar dari kecurangannya, dari dolimnya, sehingga justru dirinya akan mendapatkan kekosongan, kehampaan, kerugian karena sang waktu telah memvonis dirinya dengan hasil-hasil yang hampa, hasil-hasil yang kosong. Sehingga saya secara pribadi mengetuk kepada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, semua mitra nasa dimanapun berada, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa merugikan satu sama lainnya, dan bisa bekerja sama dalam konteks kinerja network, tetapi dalam strategi pengembangan jaringan adalah hak Anda masing-masing untuk menjalankannya tanpa harus merugikan, menzolimi, mencurangi network teman Anda yang lain. Ini perlu saya tegaskan, karena saat saya bicara spiritualitas, saat saya bicara tentang motivasi, menjadikan satu ganjalan adalah saat Anda menjadi seorang dengan pencapaian prestasi yang luar biasa. Bisa tidak Anda menjadi seorang yang berprestasi, menjadi seorang diamond, menjadi seorang crown diamond, tetapi maaf, Anda ternyata meng-hire, membajak jaringan kerja orang. Yang kedua, Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama. Contoh dengan karena kita penjualan produk-produk, marketing dari produk-produk, maka ada kemungkinan ini menjual dengan di bawah harga. Sehingga kalau saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang sangat merugikan diri sendiri, sangat merugikan mitra-mitra kerja yang lain, juga sangat merugikan konstelasi kerja bersama kita di NASA. Jadi jangan pernah mempermalukan diri sendiri dengan cara-cara yang tidak baik. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa mensinkronkan tentang bagaimana kedalaman rohani kita dengan kerja kita di NASA ini. Bapak Ibu sekalian, adalah tidak elok dan tidak tepat kiranya kalau saya hanya menyampaikan materi. Tentunya saya ingin berbagi dan tolong tuliskan, tetapi jauh sebelumnya saya ingin mengecek ya. Ini dua sisi kepada Bapak Ibu sekalian, tolong sampai di titik ini Bapak Ibu sekalian, pendalaman materinya adalah saya ingin kita aktivitas bersama. Yang siap katakan, ya saya siap Pak, dengan pena dan dengan kertas. Tuliskan di Facebook Anda, tuliskan. Siap dengan kertas, siap dengan pena, siap menulis. Ayo, ambil pena, ambil kertas, karena saya ingin kita bersama-sama belajar bersama. Tolong dituliskan, ya, tolong dituliskan. Sudah? Yang belum membawa alat tulis segera membawa alat tulis, ya. Saya ingin apa yang tadi kita pelajari bersama kita akan lakukan. Sudah? Sudah bawa pena? Sudah bawa kertas? Ayo ambil. Nak, tolong. Ambil kertas. Sudah? Mana? Siap. Sudaryanto sudah.
Siap dengan pulpen, sudah menulis ya, siap dengan pena, sudah. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, dengan kertas ini Bapak Ibu sekalian tuliskan. Niat baik Bapak Ibu sekalian, apa sih dengan bergabung di NASA? Ya Allah, saya berharap dengan saya tergabung di NASA, saya bisa apa. Tuliskan. Niat Bapak apa? Niat Ibu apa? Tuliskan. Sehingga Bapak mempunyai data yang jelas. Oh ya, saya bergabung di NASA, saya berniat seperti ini. Saya bergabung di NASA, berniat seperti ini. Sudah? Setelah Bapak Ibu sekalian menuliskan niat-niat baik apa yang ingin Bapak Ibu sekalian kerjakan di NASA, niat-niat saya itu untuk mencapai tujuan. Tujuan saya bergabung di NASA ini untuk apa? Tolong tuliskan. Tujuan saya bergabung di NASA ini untuk apa? Tentunya ini tidak bisa langsung Bapak Ibu sekalian menulis sedetail serinci mungkin, tetapi acuannya. Setelah Bapak punya niat, Bapak bisa menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Nanti ditulis ya, tapi sekarang coba bersama dengan saya tuliskan. Tujuan Bapak Ibu sekalian bergabung di NASA itu apa? Berikutnya, dalam tahap perencanaan. Yang pertama perlu diingat adalah Anda bisa membuat perencanaan kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, itu bisa mengetahui siapa saja sih rekan kerja saya. Maka dalam tahap perencanaan, tolong tuliskan. Saya mempunyai upline si A. Si A mempunyai upline lagi siapa? Urutkan sponsoring Anda sampai ketemu perusahaan NASA, sampai ketemu N1. Mengapa ini penting dalam tahapan perencanaan? Karena kita semua harus membuat satu perencanaan bersama-sama dengan upline aktif Anda. Jadi tuliskan semua upline Anda garis lurus, namanya garis sponsorisasi, sampai ketemu N1, dan tuliskan di situ juga upline aktif Anda, di mana Anda bisa berkonsultasi, di mana kita bisa mencari ilmu, runutan ilmu yang benar. Setelah Anda mampu menuliskan garis sponsorisasi, tuliskan rencana-rencana yang akan Anda konsultasikan kepada upline Anda. Rencana-rencana kerja apa yang akan Anda kerjakan kepada upline Anda.
Setelah itu sudah Anda bisa membuat satu rencana kerja bersama upline Anda, maka Anda meminta secara berimbang secara kemampuan atau kapasitas dari upline Anda untuk membimbing kerja atau aktualisasi diri Anda dari rencana-rencana yang telah Anda buat bersama. Setelah Anda konsultasikan, Anda minta pendampingan keilmuan, pendampingan kinerja kepada upline Anda. Jadi, lakukan ini sampai kepada upline Anda tahu Anda mempunyai perencanaan kerja seperti ini. Dan Anda meminta upline Anda untuk memberi ilmunya ataupun juga mendampinginya atau juga bekerja bersama-sama. Nah, setelah dilaksanakan, Bapak Ibu sekalian, secara kedalaman rohani, Anda sudah mempunyai hubungan baik dengan upline. Anda sudah mempunyai hubungan emosional yang positif dengan upline Anda. Maka tentunya Anda sudah menjadi suatu keluarga. Anda sudah menjadi satu ikatan keluarga bersama dengan upline Anda. Nah, di sini kita semua harus menyadari bahwasanya apapun semuanya itu adalah sebuah kerja yang dimana di saat kita bisa melakukan bersama-sama dengan lebih baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu harapan yang lebih baik. Tapi di saat kita tidak bisa melakukannya dengan baik, maka jangan pernah berharap kita bisa mendapatkan harapan hasil yang lebih baik. Semua berpulang kepada diri Anda, kepada kinerja Anda, dan kepada bagaimana Anda membangun network dan membangun kebersamaan dalam keluarga besar NASA ini. Semakin Anda bisa memberikan satu kontribusi positif, maka semakin besar harapan Bapak Ibu sekalian untuk dapat berproses dengan baik dan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan bersama di NASA. Tentunya itu semua adalah karena peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Kholik, Sang Pencipta yang telah memberikan kepada kita satu rezeki, satu jalan hidup, jalan kerja yang semestinya kita jalani bersama. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan saya cintai, tuliskan yang tadi sudah tuliskan. Saya sudah Bapak, nanti saya akan perdalam materi ini setelah selesainya materi ini. Tuliskan, sudah Bapak, sudah Bapak. Ya, ini dari Amber Sam, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah Bapak, ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada lain, tidak ada bukan. Saya hanya bisa berharap. Ini adalah jalan hidup kita yang kita lalui bersama. Ini adalah sesuatu yang kita sepakati menjadi salah satu pilihan hidup kita. Pilihan hidup kita untuk kita bisa beribadah, berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekerja bersama-sama di NASA. Dengan semangat yang sama, dengan niat yang tulus, ikhlas yang sama, dengan kinerja yang bermartabat yang sama, maka saya berharap
kita bersama-sama akan mendapatkan hasil positif, hasil maksimal, sukses bahagia bersama di NASA. Maka saya sampaikan sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian semua. Ya, tepuk tangannya boleh di Facebook juga boleh. Dan insya Allah lain waktu, kalau waktu tidak dibatasi dengan waktu kisaran 2 jam, ya saya akan berikan lebih dari apa yang bisa saya sampaikan. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya tidak layak lagi untuk berdiri di sini, untuk duduk di sini, karena sebetulnya yang saya sampaikan ini sudah menjadi sesuatu kegiatan dan kegiatan rutin harian Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian adalah leader-leader, karena Bapak Ibu sekalian adalah motivator handal dalam grup-grup Anda dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan ini, Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian memperdalam dari apa sedikit tadi yang saya berikan, kemudian menjalankannya sesuai dengan kadar kemampuan, kapasitas Bapak Ibu sekalian, dan mengkaitkannya dengan bekerja sama sebaik-baiknya bersama upline Anda, bersama mitra-mitra Anda, dan bersama jaringan-jaringan Anda untuk menjadikan kita sukses bahagia bersama di NASA. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke teman-teman semuanya, dan ini di penghujung yang sangat luar biasa kita akan menampilkan. Saya mengundang Bapak Agus Anwar untuk ke depan mendampingi Pak Agung dan Pak Wahyu. Monggo sekalian. Kita ya. Oke. Oke, ditambah lagi para punggawa-punggawa yang selama ini bergelut di belakang layar ya. Monggo silakan teman-teman panitia maju ke depan ya semua. Ayo kita ucapkan salam bahagia kepada mitra-mitra NASA semuanya dimanapun berada, yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ayo. Oke. Oke, mari kita tutup acara ini dengan kirim doa bersama ya. Yang beragama lain ya, silakan menyesuaikan, tapi yang beragama muslim mari kita kirimkan demi kesuksesan, demi kebahagiaan, dan demi semakin ke depan NASA semakin bisa membersama, bisa memberikan manfaat kepada seluruh anak bangsa, bahkan nanti ke luar negeri. Mari satu kata, satu hati, dan juga untuk para pendiri NASA yang sudah mendahului kita, juga para pejuang bangsa, para guru-guru kita semuanya, dengan satu kiriman doa, yaitu kirim Al-Fatihah. Dengan berakhirnya kirim Al-Fatihah ini, berakhir sudah MSO kedua ini. Yang ketiga, oke. Ya, monggo. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. I love you full untuk teman-teman semuanya. Salam sukses. Sampai jumpa. Yo, semangat pagi. Ya. Semangat pagi.
bertemu dengan slogan pas. Aku masih di sini untuk setia. Ganti. Aku masih dirasa untuk setia. Kedua, tiga. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Nathan! Yeah! Oke, terima kasih Agung. Pak Wahyu, Agus Bandung. Senang. Lu ini berlebih loh Pak ini. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Itulah diri Anda Bapak Ibu. Semoga Anda semuanya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Itulah diri Anda Bapak Ibu. Semoga Anda semuanya. Dengan pupuk organik Kristar ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani mikrogreen sangat puas menggunakan pupuk organik Green Star. Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman taragon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Green Star. Green Star, pupuk organik serbuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian.
bikin anakan padi makin banyak. Assalamualaikum, hai semuanya. Aku mau kenalin nih sama kalian semua produk yang bagus banget untuk membuat kulit wajah kalian menjadi lebih cerah, yang mengatasi kulit kalian yang kusam, yaitu Ersali Brightening Soap. Nah, sabun itu juga bagus untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Dan yang paling penting, sabun itu nggak hanya bisa dipakai di kulit wajah aja, tapi juga bisa dipakai di bagian tubuh kalian. Nah, untuk pemakaian sendiri gampang banget. Basahi wajah dengan air, usapkan dan busakkan Ersali Brightening Soap pada wajah, bilas dengan air hingga bersih. Ersali Brightening Soap ini kandungannya itu terdiri dari kefir, pepaya extract. Hai, aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku. Setiap datang bulan, aku pasti ngalamin nyeri haid yang ganggu aktivitas aku. Selain itu, aku juga sering ngalamin bau gak sedap di area misfi yang bikin aku jadi gak pede. Untungnya, ada yang rekomendasikan aku untuk coba Rosvi. Setelah aku coba Rosvi, aku udah buktiin hasilnya. Bau gak sedap pun hilang, dan sekarang haid aku udah gak nyeri lagi. Rosvi ini terbuat dari bahan herbal alami yang sudah teruji BP POM dan halal MUI loh. Cara pembuatannya, satu saset Rosvi ini dicampur ke 150 ml air, bisa air biasa dan air dingin. Lalu diaduk. Tahukah kamu, enzim memiliki peran penting pada proses metabolisme tubuh. Jika produksi atau fungsi enzim terganggu, maka proses metabolisme tubuh juga terganggu. Diproenzim solusinya. Dalam satu botol diproenzim mengandung banyak komposisi yang memiliki banyak manfaat bagi enzim tubuhmu. Ekstrak herbal, ekstrak buah, madu, kayu manis, jeruk nipis, daun dewa. Mengkonsumsi diproenzim 3-5 tetes 3 kali sehari dapat memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Diproenzim, 1 tetes, sejuta manfaat. Tahukah Anda, racun di tubuh kita membuat badan kita mudah capek, lelah, mudah terserang penyakit. Yuk detok dengan BioV1, cukup sisihkan 2 menit sekali minum. BioV1 praktis dan menyehatkan. Yuk detok badan kita dengan BioV1, 1 saset setiap hari. BioV1 lengkap dengan sayur dan buah. Mau sehat? Mau cantik? Tahukah Anda, racun di tubuh kita membuat badan kita mudah capek, lelah, mudah terserang penyakit. Yuk detok dengan BioV1, cukup sisihkan 2 menit sekali minum. Nasani untuk Nusantara. Nasani kaya gizi, tanpa penuhi nutrisi. Ragam pilihan cita rasa, Nasani untuk Nusantara.
semuanya yang luar biasa. Ternyata kita memang belum saatnya berpisah ya. Serius sih teman-teman. Panitia pada rusak. Alhamdulillah sudah selesai tugas amanah teman-teman. Ternyata teman-teman ini luar biasa untuk Anda semua. Ayo masuk kelas lagi karena sore ini ada senior-senior kita, top leader kita yang kangen pelatihan PSS, yang kangen pelatihan SMB, pelatihan dan lain. Sore ini beliau kita paksa hadir di sini. Ayo masuk lagi. Oke, kabarin lagi, masuk lagi. Kita akan tampilkan top leader. Beliau adalah kata Mas Fajar tadi sudah 3, 6 sekian. Kalau beliau masih 2 digit, 1 digit loh. Ya, siapa aja beliaunya? Kita panggilkan yang pertama, Bapak Agus Anwar Jatmiko. Yang kedua, Bapak Ardi Nugroho, guru saya, absen saya yang merubah saya jadi mental karyawan, jadi pebisnasa. Bapak Ardi Nugroho luar biasa. Yang ketiga, ya, trainer juga di SMB, Bapak Pak Insinyur Wahyu Juliarso, Payment Director. Ya, teman-teman pengen tahu? Oke, teman-teman semuanya, beliau akan curhat ya. Ayo teman-teman semuanya, monggo. Ini hostnya siapa ini? Waduh, luar biasa ini. Operasi khusus ini. Saya kayaknya paling tertib ini Pak. Pakai ini nanti dikira bohong, nanti panitia itu pakai masker itu. Iya. Wah, ini leader tersembunyi dari mana ini? Waduh, ini teman-teman ini kelihatannya ini saya masih ketiban kopi pahit ini. Tadi katanya udah selesai ya Pak Ardi ya. Tapi ternyata wah, ini luar biasa ini. Beliau Pak Ardi, Pak Wahyu, trainer kita yang luar biasa ini ya. Ini ternyata beliau ingin memberikan bonus-bonus pada Anda semuanya ini. Ini kira-kira bonusnya apa nih Pak Ardi? Mau bersantai Pak. Pertama, saya secara pribadi agak keras. yang pertama Ratu maju sire. Pertama, ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa, rasa terima kasih yang luar biasa kepada Dinet ya, terutama teman-teman Pak Agus nih ya, pilotnya dan semua tim yang luar biasa solid. Meskipun saya tersembunyi, selalu memonitor setiap gerakannya. Ini bukan tersembunyi ya Pak Wahyu ya. Muncul sekarang. Bukan tersembunyi, memang sengaja saya sembunyikan. Saya sembunyikan dulu. Saya tergesa-gesa dikeluarin nanti, wah nggak ada ledakan ini. Beliau ini nanti Pak Ardi ini rencananya yang akan gawangi MSO 4 ini nanti. Pak Agung ya, dan mungkin beberapa leader yang lainnya, insya Allah nanti di MSO 4. Nah, beliau ini akan gawangi MSO 4. Nah, saya tak pensiun dulu. Sang dino Pak klenger wah jan. Ra rasake pinggeblak ya aku. Tapi percayalah bahwa semua perjuangan pasti ada hasilnya. Amin. Perjuangan teman-teman ini pasti akan membawa berkah bagi banyak orang, terutama semua distributor NASA. Amin. Nah, terus kalau Pak Wahyu gimana nih? Komentar tersembunyinya apa ini? Ini juga kita sembunyikan nih guys. Terus terang ini kita sembunyikan karena beliau sedang menuntut ilmu ya. Kalau di Brahma Kumbara ini lawan saya ini. Nah, saya sebagai Brahma Kumbaranya, beliau sebagai Empu Tong Bajilnya. Gimana nih komentarnya dengan medan pertempuran MSO ini? Wah, ini cara yang masih muda orang ngerti Brahma Kumbara. Waktu saya SMA itu Pak Agus. Itu menunjukkan kita udah tua. Ya. Yang tahu ya tua juga. Jadi
ini MSO ini kan memberi semacam apa ya, kayak ada semacam solusi lah dari sebuah kondisi. Angin segar. Nah itu mungkin ada yang lebih tepatnya ada angin segar karena Angin segar tuh beda loh. apa? Entut. Memang perlu ada terobosan baru sih. Jadi MSO ini sebuah terobosan saya kira. Jadi pelatihan dimanapun ke depan bahkan kuliah ya. Kalau kita lihat kuliah-kuliah itu pun kampusnya ada di Jogja, tapi yang kuliah ada di mana-mana. Nah sekarang kita memang harus sudah mulai suka tidak suka harus membuat strategi baru. Tapi impian tetap sama, pegang teguh impiannya. Kita mau Crown Diamond Director, ingin ya kita masing-masing punya impian, pegang teguh impiannya, strateginya yang berubah. Saya kira itu yang terpenting dan ini MSO salah satu strategi yang memberikan kita jalan keluar ketika kita ada hambatan. Dan ini luar biasa sekali dari tim Dinet, teman-teman Dinet. Kita apresiasi yang luar biasa dengan fasilitas yang menurut saya ini sudah sangat jauh lebih dari yang dulu kita bayangkan bersama-sama ketika kita pertama kali mencoba membangun solusi dan ini ternyata Pak Agus dan teman-teman di Dinet ini luar biasa dan saya kira kita jadi kangen training-training kita di masa lalu, SMP dan sebagainya itu ya, bagaimana kita nanti carikan format online-nya, termasuk nanti bagaimana kita bisa membuat sekolah untuk distributor-distributor NASA yang baru, formatnya sekolah, bukan training. Ya. Sebetulnya Pak Wahyu, apa yang dipikiran Pak Wahyu ini sebetulnya sudah kita kita programkan ya